Hai. Selamat datang di tempat di mana kamu bisa menyalurkan keluh kesah dan juga isi pikiran only on Ngopot Ngobrol Podcast. Nah, Podcast, hari ini kita bakal ngobrolin topik nih yang relate banget sama kalangan anak muda zaman sekarang. Yang pastinya nggak kalah seru sih. Bener banget tuh, apalagi sekarang sosial media rata-rata dipakai sama anak-anak Gen Z ya. Bener sih itu Rah. Menurutku ini bakal relate banget buat anak-anak Gen Z. Apalagi kita akan bahas tentang memenuhi standarnya dan juga ekspektasi orang-orang. Nah, judul episode kali ini adalah Efek Sosmed ke Body Image. Lagi scrolling kok malah self-doubt? Nah, pernah nggak sih kalian lagi scrolling Instagram atau TikTok dan niatnya sih mau healing atau cari meme yang lucu? Tiba-tiba malah muncul standar penampilan yang katanya wajib dimiliki seseorang. Kan sebel ya? Yes, relatable banget. Apalagi kalau kita nemu video di feeds kita tentang orang-orang misalnya kayak glow up paripurna, orang-orang check outfit. Bener-bener. Itu yang apa namanya? Seleranya mungkin ya sultan-sultan. Pasti kita ngerasa insecure dong. Bener banget. Dan sekarang karena topik kita ini kenceng banget, aku bakal ngundang teman-teman kita yang kece-kece, yaitu Gosari dan juga Olive. Halo teman-teman. Halo. Nah, kita bakal bongkar-bongkar nih seberapa toksik sih efek sosial media buat diri kalian. Oke, betul. Kita juga bakal bedah habis, mulai dari standar cakep para cewek buat cowok-cowok, standar ganteng para cowok buat cewek-cewek. Bener nggak sih cowok itu cuma mandang fisik? Dan apa benar cewek itu cuma mau cowok yang estetik doang? Let's spill the tea. Oke guys, jadi aku udah siap banget nih untuk ngebongkar semua yang ada di topik ini. Dan dimana aku juga sebagai Gen Z ya, yang hidup 24/7 dari dunia perinternetan. Jadi pasti relate banget sama teman-teman yang bakal kita bahas topiknya pada hari ini begitu. Boleh? Yuk guys, karena di mata cewek standar penampilan itu udah kayak checklist yang makin panjang gara-gara Instagram. Kita harus cari tahu nih gimana caranya biar kita bisa block self-doubt itu. Oke, cantik-cantik dan ganteng banget ya narasumber kita hari ini, bener. Tepuk tangan. Oke, sebelum itu gimana kabarnya? Baik-baik aja hari ini atau lagi emang rasa ada yang kurang srek gitu? Sebenarnya sih padat aja sih hari ini. Sibuk Iya, banget, bener. Biasa manajer. Pengacara juga, pengangguran banyak acara. Oh iya. Aku kayak Olive sibuk nggak? Sibuk sih lumayan, tapi oke lah ya, bye-bye. Sibuk sirap dan bubuk apa gimana? oh iya, kayak aku pernah lihat deh Kak Gosari ini. Kakaknya notaris ya? Wes, Tahu nggak notaris itu apa? waduh apa? Nongosin tanah waris. Nah, bagi kalian nih, media sosial itu sebenarnya alat yang menginspirasi atau membuka wawasan atau malah jadi sumber dari kecemasan kalian sih? Oke, kalau dari aku sendiri, kalau misalnya media sosial itu aku ibaratkan sebagai pedang bermata dua teman-teman. Yang dimana media sosial dapat memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Yang dimana dampak positifnya kita bisa mengetahui informasi-informasi terbaru tentang berita-berita. Apalagi ada teman-teman yang mengupload video atau foto yang mereka sudah cantik dan ganteng gitu loh. Kalau negatifnya sih, kadang-kadang aku sering lihat teman-teman ya kasihan ada orang yang mungkin mungkin kekurangan dalam kondisi tubuh, mungkin yang masih disabilitas, namun mendapatkan hate comment yang tidak sepatutnya kita komenkan lah gitu. Apalagi di platform digital kan banyak orang yang melihat. Tapi benar banget sih, kalau misalnya apalagi orang disabilitas ya teman-teman, mereka kan nggak minta ya untuk berada di posisi kayak gitu. Iya betul. Sedangkan kita yang sudah hampir sempurna, karena nggak semua manusia itu sempurna. Kita bisa ngobrol, bisa menggunakan tangan, bisa pakai kaki, sedangkan mereka yang disabilitas mungkin ada beberapa kekurangan mereka. Mungkin dari Olive. Kalau menurut aku sih media sosial tuh bisa banget
jadi tempat untuk kita membuka wawasan pikiran kita, karena aku tuh sering banget juga nyari konten-konten yang edukatif di TikTok ataupun di platform social media lainnya. Tapi aku tuh juga setuju banget kalau social media itu bisa jadi tempat yang super duper toxic, seakan sekarang tuh orang tuh gampang banget memberikan komentar negatif kepada orang lain gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, boleh nggak sih spill top 3 media sosial yang mungkin lagi sering dipakai akhir-akhir ini atau memang sering banget nih kunjungin itu, kalau sehari nggak buka itu tuh nggak Tipes. kurang gitu. Tipes bener, sakit. Kayak ada yang kurang gitu, mungkin ada yang spesial di sana. Oh. You never know ya. Kalau misalnya sekarang nih di TikTok tuh ada yang namanya streak. Oh iya. Bahan Strict. PDKT. Ya bahan PDKT Betul. biasa ya. Benar-benar. Benar-benar. Bahan gini, pamer. Oh iya. Apa nih? Oke, dari Olivia dulu deh. Kalau aku sih social media yang sering aku pakai itu tentunya itu Instagram, terus TikTok dan Spotify itu masuk nggak sih? Spotify? Oh Spotify enggak ya? WhatsApp. Bagus. Oke, kalau aku dari diriku sendiri sih yang paling aktif di TikTok ya, karena kalau sehari nggak buka TikTok tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Bener. Apalagi mencari hiburan ada di sana kan. Iya benar. Apalagi bisa lihat ada video-video lucu tuh kan, kita Iya. terhibur kan. Kalau boleh tahu yang lucu ini apa ya? Kakaknya lucu. Oh, ya. Aduh. Banyak lah hal-hal yang lucu tidak bisa kita sebutkan itu loh. Privacy lah. Habis itu Instagram ya setelah ngeliat story teman-teman. Bikin story juga. Iya. Biar orang tahu kita hidup. Asik. Juga WhatsApp ya, media komunikasi yang paling sering lah kita gunakan pada kali ini, yang dimana ada pelajaran. Tentunya kita masih di SMA kan, tentunya ada grup pembelajaran, grup teman-teman mungkin bersama ada bestie ada yang mau dibahas gitu. Mungkin ada yang punya ayang mungkin di sini ya. Benar punya ayam. Kebetulan aku belum punya, jadi ya syukuri apa yang ada. Syukuri, benar-benar. Kalau punya ayang berarti sleep call juga bisa hari ini ya. Waduh. Kalau punya. Kalau nggak punya, Main Mobile Legends sampai pagi. Ya betul. benar. Main Mobile Legend. Oke, nggak jauh dari media sosial nih. Kalau kita bicarain standar, seberapa besar sih menurut kalian peran media sosial itu dalam mencetak dan menetapkan definisi standar kecantikan dan penampilan seseorang? Apakah media sosial itu memang pembuat aturan baru dalam hidup kita? Oke, kalau dari aku sendiri sih dalam membuat aturan baru itu sih kurang berdampak serius kepada aku, karena standar kecantikan dan ketampanan tuh bisa saja dinilai dari media sosial, karena kan orang-orang yang tidak mengenal kita kan bisa melihat kita dari media sosial, sehingga mereka lebih kenal lah dan ingat juga tentang muka kita, wajah-wajah kita yang familiar pasti begitu. Tapi itu juga banyak banget sih yang di sana, banyak hate comment juga bahaya sih. Mungkin Kak Olive? Kalau menurut aku sih media sosial itu merupakan dia tuh memegang peran yang penting ya, terutama untuk mencetak atau membentuk standar kecantikan yang sudah ada. Karena sekarang tuh banyak banget orang yang memposting sesuatu ya, sorotan terbaik mereka gitulah, yang menampilkan ideal kecantikan yang tidak realistis gitu. Jadi orang-orang tuh kan cenderung bakal membandingkan diri mereka dengan sorotan terbaik itu gitu loh, apa yang sudah ada di media sosial gitu. Terutama sekarang kita tuh kan pasti sering banget ya menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kesannya kayak orang-orang tuh dikontrol gitu sama media sosial gitu. Oke, jawabannya masih bagus banget ya dari Gusari sama Olivia. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi, boleh dicicip dulu, boleh minum, boleh makan. Jangan canggung-canggung, sama kayak sama siapa aja lo. Anggap rumah sendiri. Boleh. Dihujat lo. Makan kalau Turah mau boleh juga. Oh nggak mau, cukup. Oh iya, boleh minum. Iya, silakan. Karena dari tadi banyak banget bicara-bicara nih. Oh banyak banget bicara di mana. Sibuk banget berarti ya. Iya, Notaris soalnya dan juga pengacara. pengacara. Masih sama makna notaris sama pengacaranya kayak tadi. Masih. Tidak jauh berbeda. Nggak pernah berubah. Oke. Udah? Oh, ASMR dulu boleh mungkin. Enggak ya? Ini ASMR yang Korea-Korea itu ya. Benar-benar. Beda ini ya, ASMR dengan lapar. Oh iya. Iya. Siap. Ini apa namanya? Ini
lapar sih ini kegiatan dari. Oh, kan ngambil lagi dia kan? Iya. Oh ya maaf, kayaknya sedikit ngales nih. Aman. Kita sudah disediakan saja, kita sudah berterima kasih. Anjas. Bersyukur, intinya bersyukur. Oke, lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, sebagai seseorang yang juga aktif, pernah nggak sih kalian diam-diam ngebandingin bentuk tubuh, kulit, atau gaya penampilan kalian dengan orang yang kalian lihat di feeds? Dan apa yang membuat perbandingan itu jadi sulit dilupakan? Contohnya kayak bentuk muka kalian, warna kulit kalian, bentuk tubuh kalian. Baik, kalau dari aku sendiri sih tentang postur tubuh ya, karena aku melihat tubuhku sendiri merasa kurang ideal dengan di umurku segini dan beratku segini. Di mana teman-temanku memiliki, bukan hanya teman-temanku, aku melihat di media sosial juga banyak orang-orang yang seumuran dengan aku badannya lebih berisi, lebih ideal lah dibandingkan dengan aku gitu. Ya itu aja sih, postur tubuh sih yang paling mempengaruhi aku ya. Kadang-kadang insecure juga sih, kan wajar lah manusia bukan nabi. Bener-bener nggak salah kan? Kalau dari aku sih juga tentunya pernah ya, terutama kayak kulit gitu. Karena keluarga aku tuh kan rata-rata tuh kulitnya putih gitu. Jadi kalau misalkan aku agak gosong gitu pasti bakal dihujat gitu kan. Kayak "Ih, cewek kok kulitnya gosong kayak gitu." Terus aku tuh juga dulu tuh susah banget makan Kak. Jadi dulu aku tuh underweight banget. Jadi aku sering banget dihujat gitu sama keluarga aku. Tapi kalau misalkan dari media sosial aku nggak pernah dapet komentar yang spesifik banget tentang tubuh aku, tapi aku tuh sering ngeliat hate comment orang-orang gitu sih Kak. Karena tadi mungkin kan kita tuh banyak punya media sosial ya, dan sering lihat hate comment. Menurut kalian tuh pantas nggak sih seseorang itu untuk mendapatkan hate comment, kecuali memang mereka itu melakukan kesalahan yang fatal dan buat kita emosi, kayak akhir-akhir ini berita yang selingkuh itu ya. Waduh. Satu Indonesia ngehujat. Menurut kalian gimana? Atau mungkin kalian pernah sempet ngasih hate comment ke orang tapi pakai akun anonim? Kalau dari aku melihat video-video yang viral baru-baru ini ya, karena aku orangnya nggak terlalu peduli sama hal-hal yang tidak terlalu berpengaruh kepada diriku sendiri gitu loh. Kalau misalnya tentang perselingkuhan yang kita lagi viral gitu, aku nggak terlalu ngikutin banget sih sebenarnya, cuman tahu aja, sebatas tahu, dan juga nggak pernah nge-hate comment pakai akun yang palsu gitu loh. Kalau mau misalnya kita hate comment lah dengan etika yang benar gitu, dengan tata krama yang mungkin sedikit ada kata kasarnya, namun tetaplah beretika dalam menyampaikannya. Tapi Kak, kalau misalnya hate comment tuh udah pasti nggak ada etika ya? Sebenarnya seperti itu. Tapi boleh berarti mengkritik gitu ya? Ya, Boleh boleh. mengkritik, tapi menggunakan gimana ya ngejelasinnya ya? Dengan cara yang benar. Iya gitu. Jangan sampai membawa-bawa hal-hal yang tidak harus disangkut pautkan gitu loh. Misalnya seperti- kita punya masalah dengan si A, kita tidak perlu membawa-bawa masalah dari orang-orang lain gitu loh. Tidak menjelek-jelekkan lah seperti Ya, itu. benar. Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak ada yang pantas ya untuk di hate comment, kena hate comment dan segala macam. Apalagi kalau misalkan orangnya tuh maaf disabilitas, itu nggak pantas banget. Menurut aku itu jahat banget. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan ada orang yang melakukan suatu kesalahan, menurut aku itu fair enough sih, karena itu kayak sanksi sosial gitu loh Kak. Dan bagi aku sendiri aku nggak pernah gini sampai kayak bikin akun palsu cuma untuk ngehujat orang, karena itu tuh nggak beneficial buat diri aku sendiri gitu loh Kak. Gitu. Kalau aku sih sama kayak Kak Agus Arya, karena aku tuh orangnya nggak peduli, apalagi yang nggak ada efeknya buat aku. Ngerti nggak? Kalau emang nggak ada gunanya buat apa aku ngelakuin tuh kayak gitu. Iya. Buang-buang energi untuk Ya, hal yang benar. bukan. Lebih baik ngurusin diri sendiri lah. Benar. Jujur orang yang hate comment atau ngehujat itu gabut banget sih. Ya, benar. Gabut dan berbuat dosa. Betul. Iya kan? Nggak Udah punya nggak kerjaan. berfaedah, nambah dosa juga. Ya, benar. Benar. Ini buat yang berfaedah dan menambah Heeh. Tapi biasanya yang ngehujat tuh lebih jelek daripada yang dihujat. biasa. Aduh, biasanya. Benar biasa. Oke, lanjut nih. Kayak Lanjut dulu. mau lanjut dulu apa gimana? Jangan tegang-tegang nih. Iya. Apa? Awalnya kan tidak terlalu tegang banget dia ekspresinya. Kayak mas siapa yo? Oh ya,
Maaf ya kak. Mau makan lagi boleh. Oke, iya nggak apa. Lapar beneran. Nampaknya masih lapar ya. Juari kali. Dibilang Oh, Bukan juari kali ya. Disediakan gitu. sorry. ya. ya, Kepencet emot. Waduh. Oke. aman banget. Ya, nggak ada yang mau sampaikan lagi atau gimana? Atau kalian bisa nanya ke kita. Terserah. Pertanyaan Ditanya apa Fadli aja. ya, ditanya. Iya, Boleh. Karena Mungkin- ini kan top ngobrol ya podcast. Iya kan 2 orang yang saling berbicara. 4 nih. 4 orang. Benar. Berempat. Hitung nih 1 2 3 4. Oh iya benar juga. 8 mata. 4 kali 2. Jangan gitu nih. Iya. Soalnya Turah kan 4 mukanya. Ya udah. Gara-gara pakai 10. kacamata gitu. Nah, Oh iya, Waduh. bukan ini. Silahkan sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya teman-teman. Iya, Kalau misalnya betul. orang bilang nggak cocok nggak usah dihiraukan. Jadi diri Benar-benar. sendiri. Benar-benar. betul. Itu poinnya. Iya. Aku udah contohnya. Mungkin aku nanya dengan host dan co-host kita pada hari ini. Asik. Platform digital apa sih yang sering kalian gunain dan kenapa alasan kalian memilih platform digital itu? Dari siapa nih? Kalau yang pertama ada WhatsApp ya, karena itu paling penting menurutku karena di sana pusat kita ngontak seseorang, berhubungan dengan orang, kayak misalnya dengan orang tua, dengan teman, dan juga teman, ya intinya berkomunikasi lah. Gimana caranya? Itu sebenarnya WhatsApp tuh aplikasi paling mudah buat komunikasi sama orang. Nah, yang kedua tuh ada Instagram ya. Karena Instagram tuh menurutku nggak sama juga fungsinya komunikasi, mirip. tapi juga mungkin lebih gampang kita ngekspresiinnya di Iya, Instagram tuh. Dan juga Instagram tuh kan ada yang namanya Reels. Ya. Kita bisa dapat hiburan dari sana kayak gitu. Nah, yang ketiga TikTok, sama sih fungsinya kayak Instagram kurang lebih. Ya. Media penghibur sih Iya, sebenarnya, benar, cari benar. happy-nya di sana. Dari post kita. Tadi kalau nggak salah tak dengar tuh Turah katanya main Facebook juga ya? Ya, Oh iya. aku main Facebook tuh buat login game ya, atau ngeliat marketplace. Benar. Karena lebih aman kalau kalian sebagai gamers pasti tahu ya teman-teman ya. Iya. Karena lebih aman menggunakan Facebook. Oh, jual beli musang. Itu beneran ya? Biasanya lihat di TikTok gitu sih. Iya, sama kandang 300 gitu adanya. Oke, kalau aku top tiernya media sosial tuh benar-benar mirip banget sama mereka bertiga karena itu 3 pilar kehidupan banget kalau kita punya HP. Kayak nggak bisa hidup tanpa mereka bertiga sebenarnya kalau udah kecanduan, tapi kita harus kontrol itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ada lagi? Aman? Itu aja dulu. Aman, oke. Aman. Bisa, oh ya, selain itu teman-temannya di belakang nih juga sama nggak jawabannya kayak kita? Sama. Oh, rame ya timnya ya. Oh ya, salah satu podcast kita mau nanya nih, kenapa? Itu Kak Gusari tuh kayaknya pernah lewat di TikTokku deh. Seleb nggak sih? Seleb. Bohong. Kalau boleh tahu IG kakaknya apa sih? Waduh. Followersnya berapa? Waduh. di-spill, Oh, lengkap ya di-spill, nanyanya ya. di-spill. Gak usah spill followersnya, spill username-nya aja. Apa tuh? Underscore titik bagus Ari. Cari. Pasti ada paling atas. Oke. Jangan lupa follow. Kak Olive. Oh, Kak Olive katanya. Ini juga saya lihat teman-teman. Bohong. Nggak sebanyak itu. Spill Kak Olive. Nama IG aku tuh Olivia ACS. Oke. Ada maknanya nggak dari Olivia ACS itu? Oh, ini nyambung nih. Benar-benar. Karena singkat aja. CS apa ya? Customer service? Eh, Oh bukan ya, sorry. Karisa. Oh Karisa. Oh iya. Oh, dari nama panjangnya deh. Betul. Singkatin gitu jadi CS biar lebih. lebih. Iya. Hmm, STD. benar. Gampang diingat juga. Oke. Podcast kita rame ya di belakang ya. Ini mau nanya lagi? Tidak. Oh, aman. Oh, itu yang baju kuning. Tanya dong. Gak ada. Oh, nggak ada. Itu yang paling aku lihat dari tadi Malu-malu. senyum-senyum ya. Kenapa nih Kesari fokusnya ke sana tertarik? Senyum terus dia, maksudnya kayak ramah gitu. Oke. Rendah hati. Benar. Ya, benar. Sampai curiga dikit. Waduh.
eye catching-nya kalau boleh tahu karena apa ya? Tadi siapa bilang ya? Ini Olive. Oh ya, kenapa? Iya, kenapa eye catching-nya? Kenapa aku? Bukan senyum lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Aku nanya lagi ya. Ada nggak sih pengalaman atau kejadian spesifik pertama yang membuat kalian itu benar-benar ngerasain adanya tekanan dari body image ini setelah intens menggunakan media sosial? Mungkin nggak di umur ini aja, mungkin umur-umur sebelumnya pernah ngerasain nggak kejadian itu? Mungkin dari aku ya, karena bukan di umurku yang sekarang aja, karena di umur-umur sebelumnya aku juga dikritik oleh beberapa orang, yang dimana waktu aku SMP itu aku kecil banget, sekecil-kecilnya sebenarnya, enggak, itu kurcaci namanya, bukan, pendek lah daripada usia-usia tinggi-tinggi temanku yang lain gitu. Habis itu semenjak beranjak ke SMA, tinggiku udah mulai standar-standar lagi aja. Dulu SMP kecil banget dan sering banget di hate comment karena dibilang kurcaci. Sakit hatiku. Ketak-ketak gitu budaya. Enggak, itu kertas abal-abal namanya. Oh, terus gimana bunyi hatinya? Aduh gitu. Berbicara hatinya. Iya, berbicara. Keren dek gitu. Jangan. Dipukul itu. Kok banyak ketawa? Oke, Olive. Sebenarnya dari dulu sih, dari kecil banget, jadi aku sering ngerasa kayak ada pressure gitu loh untuk berpenampilan bagus di depan orang-orang, berpenampilan cantik. Dan karena sih dulu aku juga sering banget dihujat karena aku tuh dulu pendek, terus aku tuh juga kurus banget. Jadi aku sering ngerasa kayak ada kayak orang social anxiety gitu loh, Kak. Jadi takut gitu aku keluar, takut dijudge sama orang-orang gitu. Kayak aku dulu pernah lihat kakak deh kalau nggak salah kita satu SMP kak. Ayo. Oh iya. Iya. Kayak aku sempat lihat deh kakak kayak ya gitulah. Kenapa nih gitu? Enggak maksudnya Gimana? ya Oke. ya. Dari media sosial, setelah menggunakan media sosial terasa Kalau dari media sosial aku nggak pernah mendapatkan komentar yang spesifik banget gitu ya dari aku. Misal aku kayak ngupload foto atau ngupload video, nggak pernah ada hate comment secara langsung buat aku yang rasanya itu personal banget. Tapi aku tuh sering banget ngelihat hate comment di comment section orang-orang, konten orang-orang gitu, dan itu jahat banget. Jadi aku juga ikut kepikiran gitu loh, Kak. Jadi apa aku kurang cantik ya? Aku kayak harus gini, harus gitu, harus mengikuti standar kecantikan yang ada. Berarti waktu ada hate comment di akun orang, waktu orang itu ngatain nih misalnya, padahal itu ngatain yang punya akun kan, tapi kita tuh kayak ngerasa juga berarti ya. Iya, kayak ikutan Ngerasa. minder gitu, Kak. Oh iya. Tapi kalau sekarang nggak begitu sih. Mungkin itu pas aku awal-awal masuk fase pubertas. Jadi secara emosional aku belum stabil gitu, dan aku banyak mengalami perubahan dalam fisik. Jadi memang media sosial ini melatih mental kita banget ya. Benar. Jadi sekarang dari dulu suka takut kalau ngeliat hate comment, sekarang udah kayak bodo amat, bukan urusanku. Bener-bener semakin terlatih sih. Oke, dari Surah ada tambahan? Kayaknya nggak ada sih. Aku mau nanya lagi. Oke. Dari cerita kalian tadi, kita mau nanya nih, menurut kalian apa sih self doubt? Apakah itu cuma rasa nggak yakin biasa, atau lebih dalam dari itu, yaitu keraguan mendasar terhadap nilai diri? Jadi kalau menurut aku self doubt itu nih kayak agak beda ya sama normal doubt atau keraguan biasa. Karena kalau misalkan keraguan biasa itu kan sifatnya kayak situational. Jadi kayak tergantung situasi. Sedangkan kalau self doubt itu dia lebih kayak menetap pada emosional kita, kondisi emosional kita. Dan itu tuh dia kayak rasa keraguan terhadap kemampuan kita, potensi kita, dan juga nilai diri kita yang bisa mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita gitu. Betul. Jawabannya sih nggak jauh beda sebenarnya dari Olivia, yang dimana dibilang menetap. Yang dimana menetap itu kan dia pasti tetap. Yang dimana tetap itu bakalan kita terus pikirkan. Yang dimana pikiran itulah yang membuat kita semakin ragu untuk kita melangkah ke depan gitu. Semakin tidak yakin bahwa kita sebenarnya bisa melakukan hal itu, tapi dalam diri kita kayaknya nggak bisa deh. Jadi nggak ada rasa semangat untuk melewati hal-hal yang kurang pede gitulah. Ada tambahan? Oke. Aku mau nanya sih, mungkin dari lingkungan sekitar kalian aja nih. Pernah gak sih kalian punya temen yang memang udah self doubt-nya itu udah bukan parah banget sih, cuman kayak keterusan gitu. Dan gimana sih menurut kalian terkait hal tersebut, dan pernah gak kalian punya cara untuk
membantu teman kalian itu lebih baik. Makan dia guys. Ya nggak apa-apa, nikmati. Kalian juga boleh sambil makan sambil minum gitu. Oke. Lapar lagi ya. Emang lapar. Oh ya, masih ingat pertanyaan yang aku Masih, kasih? Masih. Olivia gimana? Habis menelan makanan ini masih ingat? Ingat soalnya. Aman. Bukan sin kostan kok, tenang aja. Waduh. Anu? Capek dia. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku pernah punya teman yang kulitnya mohon maaf gelap ya. Oke. Waduh, itu menurut aku dia nggak boleh guys. Kita tidak boleh menertawakan kekurangan seseorang. Respect. Benar-benar. Yang dimana aku mempunyai teman. Waduh, boleh. Aduh, jangan sebut namanya. Dia punya teman. Dia tuh selalu ragu untuk ke depan gitu loh. Kayak gue nggak yakin nih bakalan gue bisa kayak gitu. Gue nggak, dengan dia misalnya PDKT sama cewek, dia insecure duluan dengan diri dia. Aduh, kulit. Mohon maaf. Teman-teman, respect. Mohon maaf. Dia gimana ya? Kurang pede aja sih. Ya, bener. Dia tuh kalau kurang pede tuh dia pasti merenung gitu, dan aku orangnya selalu happy gitu teman-teman. Kayak aku nggak bisa ngeliat temanku kayak gitu loh. Kadang-kadang ngeliat muka dia tuh merenung kayak pengen ketawar gitu rasanya. Tapi setelah mendalam tentang gininya kisahnya dia, aku ikutan sedih juga. Ya aku tahu deh itu siapa. Jangan Kelihatan jelas sekali. Iya, itu dah kurang kasihan aja sih ngelihatnya, kayak sebenarnya lu bisa tapi cuman lu nggak mau. Gitu. Lu bisa cuman lu nggak mau. Kayak anak Jaksel ini ya. Kebetulan tinggal di Blok M. Blok M. Di Blok M. Benar-benar. Iya. Atau mungkin Sorry. runtuh ini. Ada nggak tips buat teman kayak gitu? Sebenarnya sih percaya diri aja yang penting ya. Walaupun kalian mempunyai kekurangan itu wajar, namun tidak boleh terlalu dibawa terlalu lah. Tetap ada manusia yang sempurna. Iya benar. Anggap aja orang-orang yang mengejek kalian itu ya angin lewat saja lah. Nggak terlalu pengaruh terhadap diri kalian. Anginnya tapi isi es batunya dikit. Waduh. Jadi agak sakit gitu loh di dada. Agak dingin juga ya. Kalau dari aku sih, yang pertama kalian harus bisa menerima diri kalian dulu ya. Maksudnya kalian harus tahu juga apa kekurangan dan kelebihan kalian. Jangan selalu mikir kalian tuh gak bisa terus gitu loh. Kalian pasti ada kelebihannya, dan ya pokoknya kalian belajar untuk love yourself dulu lah gitu. Cintai diri kalian sendiri, baru cintai orang lain. Cerita dari temennya nggak ya kayak gitu? Sabar dulu. Oke, maaf. Aku punya pertanyaan nih, terutama kan buat ini host dan juga gini ya, tamu ya. Ya. Karena kalian kan cewek, sebenarnya ngaruh nggak sih kayak misalnya kepercayaan diri cowok tuh, kalau misalnya cowok misalnya PDKT ke kalian gitu? Menurutku ngaruh nggak ngaruh sih kak. Ini tergantung gimana kita ngadepinnya aja, karena kadang ada orang yang ngerasa muak banget gitu loh harus berhadapan sama pasangan yang selalu insecure gitu, kayak maaf ya aku nggak seganteng dia, aku nggak sesempurna dia. Kadang kita tuh udah bisa menerima dia, tapi dia nggak bisa menerima dirinya sendiri gitu loh. Jadi sebelum kamu mencintai orang lain, belajarlah untuk mencintai diri kamu sendiri dulu gitu. Iya benar. Kalau menurutku pribadi ya kayaknya lebih cewek itu lebih suka cowok yang percaya diri deh, karena Betul. kalau misalnya kita udah percaya sama diri kita sendiri, kita pasti gak bisa percaya sama mereka gitu. Ini jawaban juga. Ada tambahan? Chemistry namanya chemistry. Benar. Ada tambahan? Telepati mungkin saling ngobrol. Udah benar. In another life ya berarti ya. Ada sambungan bluetooth. Aduh. Ya, imajinasinya Olivia memang luar biasa guys. Bisa melihat hal-hal. Patut yang suka larang parkir di sekolah. Itu tegas banget teman-teman. Tegas banget. Itu salah satu orang yang aku respect ya. Di sosial media juga dia pernah viral dalam hal melakukan hal-hal yang tegas teman-teman. Jadi suportif lah. Patut, mantap. Oke, soalnya balik tadi ke pertanyaan Tura, aku nggak jauh dari Olivia karena
kalau sebelum mencintai orang lain itu memang sebenarnya mencintai diri sendiri. Jangan sampai tuh pasanganmu itu menjadi tempat keluh kesahmu, itu sampai pasanganmu tuh capek nasehatin kamu, sampai dia tuh nggak punya tempat keluh kesah karena saking pasanganmu ini yang lebih sering curhat, lebih sering ngeluh. Karena semua manusia juga punya keluhan mereka masing-masing. Masa mau didengerin aja tapi nggak mau ngedengerin orang lain. Benar, Kan? setuju banget. Oke, mungkin mau lanjut aja nih. Boleh deh. Jangan tanya aku dong, tanya gini atau Boleh, punya. boleh. Mau lanjut atau ada yang mau harus sampaikan lagi? Boleh lanjut aja deh. Oh, lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke inti utama nih teman-teman. Kenapa sih scrolling kok malah bikin self doubt padahal niatnya cuma santai-santai, lihat foto, nikmatin waktu luang, happy lah intinya. Kenapa kegiatan yang harusnya seru itu malah bikin atau berakhir dengan kita ngerasa kurang percaya diri, kita insecure lah. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya menurut aku. Jadi sebenarnya media sosial tuh kan ya sebagai sarana hiburan aja lah ya. Tapi sekarang banyak banget orang yang suka posting foto ataupun video tentang kehidupan mereka yang mungkin kurang realistis lah atau ideal bagi kita. Maksudnya kita jadinya tuh suka membandingkan kehidupan terbaik mereka, maksudnya sorotan terbaik mereka yang udah ada di internet dengan kehidupan nyata asli kita gitu. Jadi terkadang kita tuh jadi ngerasa FOMO gitu atau fear of missing out, takut ketinggalan gitu, atau kadang kita tuh jadi kecanduan akan validasi gitu loh Kak, jadi haus validasi, dan kita juga jadi sering membanding-bandingkan kayak dia kehidupannya kayak gitu tapi sedangkan kehidupan kita tuh kayak gini aja gitu. Jadi wajar sih kalau misalkan orang tuh jadi self doubt atau ragu akan potensi nilai diri mereka dan ya apapun itulah. Wajar banget. Oke, kalau aku melihat di media sosial kita bisa lihat self doubt tuh besar banget impactnya, apalagi kita yang sering scrolling terus tiba-tiba ngelihat suatu hal yang kita impi-impikan tapi kita tidak bisa dapat, itu kan kayak kok dia bisa lah gini ya, kenapa aku nggak bisa, jadinya meragukan kemampuan kalian gitu. Sebenarnya kalian bisa, cuman kalian emang kurang aja, maksudnya kurang melangkah ke depan gitu loh. Mungkin mereka yang sudah mendapatkan hal-hal yang diimpikan itu mungkin sudah di belakangnya, kan kita tidak tahu prosesnya mereka bagaimana untuk mencapai hal tersebut. Jadi jangan insecure dan tetap semangat aja sih supaya impian-impian kalian bisa terwujud gitu. Oke, jawabannya yang bagus banget ya dari Olivia sama Gus Ari. Nah, aku mau nanya lagi nih. Selain foto-foto yang orang-orang udah edit dan kelihatannya itu super perfect, ada nggak sih hal lain di media sosial yang punya andil besar dalam bikin kita tuh kayak self-doubt? Misalnya kayak komentarnya yang pedas, terus jumlah like-nya yang dikit, dan filter yang membuat kita tuh beda banget sama real life. Mana nih yang menurut kalian punya peluang yang lebih beracun dampaknya buat mental kita sendiri? Oke. Yang pertama, yang paling beracun itu menurutku hate comment ya, karena kan kita memposting itu yang benar sudah dibilang seperti ya kita mencari happy untuk mengekspresikan diri kita di media sosial gitu, bukan cari kegaduhan yang membuat kita bahasanya kena mental lah gitu. Apalagi ada seseorang yang menggunakan filter terlalu berlebihan dibandingkan dengan dia nyata. Karena sejatinya cowok tuh lebih suka cewek yang natural. Bener nggak Tura? Benar. Tuh. Lelaki pasti sama jawabannya. Lebih suka yang natural karena kita lebih suka aja ngelihat kalian natural daripada harus yang bermakeup berlebihan gitu. Kadang-kadang kita makeup itu perlu tapi jangan berlebihan. terlalu over gitu. Karena kalau terlalu over tuh juga kurang. Apapun yang lebih kapasitasnya. Sama lagi satu, makeup itu juga hal untuk diri kita ngehargain diri kita sendiri. Benar. Kita boleh menghargai diri kita sendiri tapi jangan terlalu melewati batas normal lah. Karena Kadang-kadang saking ngehargainnya itu sampai orang lain nggak bisa ngehargai. iya benar. Terlalu menghargai dia over banget dah kayak. Iya. Gila. Ya orang lain kan menilainya tidak bagus lah. Ya sewajarnya aja lah kalian sebagai wanita. Kalau menurut aku sih, kalau misalkan kalian mau pakai foundation 10 lapis tuh nggak apa-apa, mau pakai filter atau apapun itu sebenarnya sesuai kenyamanan pribadi aja gitu loh Kak. Tapi as a girl ya,
aku ngerasa mungkin nggak semua cewek kayak gini, tapi rata-rata cewek tuh pasti pengen perasaannya tuh divalidasi gitu. Pasti pengen buat divalidasi. Jadi terkadang kalau misalkan, ini dari pengalaman aku ya, aku tuh suka ngerasa kalau misalkan jumlah likes foto yang aku posting atau video yang aku posting itu dikit, aku tuh suka ngerasa kayak, ya apa aku kurang cantik ya? Aku jadi suka membandingkan diri aku dan aku selalu merasa kayak aku tuh ada di bawah, pokoknya aku kurang banget gitu loh. Tapi tetap aja yang paling beracun tentunya hate comment karena kesannya kayak personal banget dan itu bisa berdampak banget sama mental health kita. Enak mental guys. Oke, itu aja nih. Ya, itu jawabannya bagus sekali. Oke, jadi Orang cerdas ya, kayak ngobrol sama orang luar biasa. orang Iya. jenius Iya benar, orang luar biasa. sama aja gak sih? Oh iya, Yang jenius lah pasti luar biasa. benar. Yang luar biasa belum tentu jenius. Kayaknya ya. Oh iya, baik. Enggak, bukan jenius soalnya. Itu sama no, sederhana ya. Ya kita semua luar biasa. Astaga, Oke. Astaga. Jadi kayaknya udah deh sampai situ aja. Aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Gusari sama Olin. Udah Makasih mau kembali. datang ke sini, udah mau nyampain hal yang mungkin kita kebanyakan tanya sih. Ya makasih ya udah sharing sejujur-jujurnya tentang pendapat kalian dan juga realita di balik layar media sosial. Oke, dan teman-teman podcast ingat, kita memang nggak akan pernah bisa jadi pribadi yang sempurna di mata orang lain. Kenyataannya, standar mereka selalu berhasil bikin kita merasa nggak pernah cukup dengan diri kita sendiri. Betul, itu berat banget apalagi di saat orang-orang menghakimi sesuatu yang sebenarnya ada di luar kendali kita. Contohnya seperti bentuk tubuh, muka, kulit, Ya. seperti itu. Kita bisa, cuma kan ya mungkin dampaknya nggak terlalu besar ya. Bener sih, bahkan kadang kita tuh ngebiarin kalimat-kalimat pedas yang diucapin sama orang-orang itu memakan perasaan kita sendiri. Kita serap semua energi negatifnya sampai kita lupa gimana sih caranya mencintai diri kita sendiri. Waduh, dan lagi-lagi nih, nyatanya media sosial nggak selalu bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan diri, tapi justru bisa jadi tempat toksik yang membunuh jati diri kita. Dan ingat juga teman-teman, dunia jahat hanya karena akan terasa ketika kamu berjuang. Bahagia dan kebahagiaan sejati bukan karena kamu kurang sempurna, tapi karena kamu berhasil membangun, melepaskan, dan membanggakan dengan standar kebahagiaanmu sendiri. Jadi, even if the world is judging, don't ever let them get under your skin karena kamu sempurna, kamu menarik, dan kamu bernilai apa adanya dengan versi diri kamu sendiri. Jangan biarkan orang lain mengambil itu dari diri kamu. Betul banget, sebuah pesan penutup yang sangat kuat. Oke, untuk pendengar setia ngepot dimanapun kalian berada, apapun self-doubt yang sedang menggerogoti diri kalian, jangan lupa ngobrol, karena sebelum dunia mendefinisikanmu, definisi terpenting datang dari dirimu sendiri. Aku Ayi, Dan aku Tura. tunggu kami di podcast selanjutnya. Bye-bye!